ini kan inspirasinya dari 98. Jadi mereka akan menjadikan kalau berhasil impeachment itu kan Gibran kemudian secara konstitusional akan dilantik menjadi presiden, tapi tidak penuh sampai masa jabatan selesai. Jadi kayak Habibie akan diberikan semacam mandat. Kalau waktu 98 kan reformasi gitu loh, bahwa Ya. harus dilakukan pemilu yang dipercepat dalam waktu 1 tahun. Kira-kira itu. Jadi sama. Sebenarnya mereka targetnya menghentikan Gibran, tapi sekarang dengan menurunkan Prabowo. Itu yang dimaksud Profesor Syaiful Mujani. Dan mereka coba kan sebelumnya di tahun lalu kan untuk waktu itu Gibran yang mau dimaksudkan kan untuk meyakinkan agar DPR mengambil bolanya gitu loh. Tapi kan nggak berhasil. Nah sekarang mereka kelihatannya melihat bahwa memang kalau mau jadi Gibran dari pembahasan sebelumnya kan kita tahu, jadi kalau dari sisi mereka Gibran ini harus dihentikan sekarang. Sebab jika tidak ini panjang nih, bisa sampai 2044. Intinya kita perlu stabilitas politik, kita perlu persatuan kalau kita mau membangun dalam perspektif yang panjang sampai 2045. Nah, di sisi lain mereka-mereka yang sekarang disebut oposisi itu juga melihat bahwa kalau ini ingin diwujudkan, artinya kan nggak ada peluang dari sisi mereka untuk eh, naik ke atas panggung dan mewujudkan gagasan mereka sendiri. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'rufilia, anak Sulo Mulyono. Yes! Kandang termal tapi studionya berbeda. Ya, hari ini narasumber saya berada di Yogyakarta dan kita melakukan diskusi lewat Zoom. Dan seperti biasa, sudah lama sekali saya tidak diskusi dengan Mas Joseph Wenas di Yogyakarta. Apa kabar Mas Jo? Halo, kabar baik. Apa kabar? Luar biasa, alhamdulillah sehat. Mas Jo sehat ya? Sehat. Ya, walaupun Mas Jo ada di Yogyakarta, jangan-jangan infonya Mas Jo lebih akurat daripada kita di Jakarta. Sebagai seorang analis intelijen ya kan. Nah, Mas Jo, ini hal yang menarik sekali. Saya ingin sekali mendapatkan perspektif dalam pendekatan intelijen ya, dalam mencermati situasi yang ada di Jakarta saat ini. Di mana kita melihat memang para gajah ini kan sekarang masih terus kayak mencoba tes ombak lah ya. Nah, eee, lebih kurang setahun terakhir itu sasaran para oposisi ini adalah melemahkan peran Wapres, ya kan. Bagaimana para oposisi, siapapun dia, ya kan, pokoknya, eee, R RT 16 RW 24 ini kan selalu berusaha untuk mendelegitimasi seorang Mas Wapres Gibran. Dan sepertinya tidak mendapatkan feedback ya yang mereka harapkan khususnya dari masyarakat. Nah, tetapi sekarang mereka langsung bergeser langsung ke presidennya, ya kan? Bahkan dengan berani sejumlah orang dari barisan 24 garing 16% ini ya udah tanpa basa-basi gulingkan pemerintah, gulingkan Prabowo dan seterusnya. Nah, ini kan apakah ini bentuk demokrasi yang kebablasan, bentuk kebebasan berpendapat, atau memang ya para kelompok oposisi anggap begitu ya memang sudah melihat ada celah untuk mereka ya semakin melakukan konsolidasi diri dan dengan narasi-narasi yang dianggap keras dan liar seperti itu ya akan disambut oleh audiens, oleh publik ya kan sebagai sesuatu yang memang situasinya sudah serumit ini. Nah, di belakang layar sebenarnya ada apa Mas Jo? Contoh yang terakhir yang masih rame ini. Pernyataan anggaplah Saiful Mujani. Yang paling keras ya. Akan ada 3 orang yang agak keras yang muncul di kanal YouTube. Ada Saiful Mujani, ada Ferry Amsari, dan ada Islah Bahrawi. Tapi yang paling dianggap benar-benar itu telak ada indikasi makarnya adalah pernyataan Saiful Mujani. Kita turunkan saja Prabowo, kita harus gulingkan Prabowo, tidak dengan cara impeachment, ya. Nggak perlu impeachment, pasti akan gagal kalau kita menggunakan metode impeachment, ya kan. Tetapi harus digulingkan. Kita sebagai aktivis harus bersama-sama
mengkonsolidir diri ya untuk meyakinkan masyarakat, kita demo besar-besaran sehingga pemerintah bisa tumbang. Nah, ini kan sesuatu ajakan yang kalau kita lihat dalam pendekatan hukum pidananya ini sudah mengarah ke makar. Nah, Mas Jo, sebelum kita melihat lebih jauh, pandangan Mas Jo ya lebih kurang dari awal 2026 ini ya, ditambah dengan situasi geopolitik, apakah serumit itu dan seterpojok itu kondisi dan posisi pemerintahan Prabowo Gibran? Silakan Mas Joseph. Oke, terima kasih Mas Budius. Jadi kalau kita mencermati perkembangan terakhir, terutama yang terkait dengan gagasan liar tentang makar ini, itu dari pandangan saya itu sepenuhnya memang kepentingan politik dalam negeri, kepentingan politik untuk mulai mencari celah terkait dengan kontestasi di 2029. Jadi kalau kita lihat dari sisi pemerintah sekarang, establishment, itu kan pembangunan yang dicanangkan itu kan jangka panjang. Sudah sejak lama dan kita pernah diskusikan bahwa trajektorinya itu kan sampai 2045. Kita ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Di satu sisi ini memerlukan koalisi, persatuan, bahasa lainnya, stabilitas politik yang jangka panjang, ya. Artinya itu sebabnya kemudian kita sempat dengar ada gagasan koalisi permanen gitu ya. Walaupun ini kemudian tidak terlalu menjadi wacana yang bergulir mengarah kepada suatu wujud. Tapi idenya memang seperti itu. Intinya kita perlu stabilitas politik, kita perlu persatuan kalau kita mau membangun dalam perspektif yang panjang sampai 2045. Nah, di sisi lain, mereka-mereka yang sekarang disebut oposisi itu juga melihat bahwa kalau ini ingin diwujudkan, artinya kan nggak ada peluang dari sisi mereka untuk naik ke atas panggung dan mewujudkan gagasan mereka sendiri. Jadi VA 2045 ini memang dua sisi. Di satu sisi memang kita perlu itu agar kita bisa menjadi negara maju. Di sisi lain memang menutup peluang untuk kontestasi di luar dari gagasan mewujudkan VA 2045. Nah, kalau kita turunkan cara pandang ini ke realitas politik hari ini, memang kan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan kelanjutan dari 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi gitu ya. Dan ini dipandang dalam satu visi sampai 2045 karena ini kan harus diwujudkan. Oleh karena itu mereka melihat bahwa di sini nanti next chapter-nya adalah Gibran. Jadi semua tahu bahwa developmentalisme itu suatu proyek yang nggak bisa hanya dihitung dengan 5 tahunan. Itu harus dilihat dalam suatu kacamata panjang. Sehingga Pak Prabowo sendiri harus dari sudut developmentalisme harus 2 periode menyelesaikan berbagai macam programnya. Persis seperti Pak Jokowi sebelumnya. Dan nanti kemudian memang peluang terbesar itu ada di siapa yang menjadi wapres. Nah, Gibran sekarang sudah menjadi wapres. Kalau di 2029 dia menjadi wapres lagi, maka sosok penerus yang paling potensial dan mumpuni dengan pengalaman developmentalismenya memang Gibran Rakabuming. Kalau di 2034 Gibran menggantikan Pak Prabowo, itu artinya kan Gibran juga melanjutkan 5 tahun, lalu 5 tahun kedua sampai 2044. Sekali lagi ini kacamata developmentalisme ya. Kita harus mewujudkan, membuat bangsa ini menjadi negara ini menjadi negara maju. Nggak ada jalan lain. Memang kita perlu satu stabilitas politik dan karena itu perlu suatu koalisi jangka panjang untuk mendukung ini. Ini yang mau dihentikan saat ini dengan tadi Anda sebutkan 3 nama itu yang sekarang lagi jadi viral ya. Ya. Nah, saya sepakat bahwa memang
apa kebijakan-kebijakan populis yang menjadi program prioritas Pak Prabowo, ya, misalnya MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Perumahan Rakyat, dan seterusnya. Itu kan memang memakan fiskalnya kan cukup besar, ya kan, Hmm. mengalahkan program-program yang lainnya. Bahkan infrastruktur pun sekarang berbeda treatment-nya dengan periode Pak Jokowi sebelumnya. Nah, dalam pelaksanaannya, teman-teman oposisi anggap begitu, ya, melihat ini adalah sebuah pendekatan kebijakan pembangunan yang salah. Terlihat mereka mengukurnya dari bagaimana market bereaksi terhadap kinerja pemerintah. Misalnya dari kinerja rupiah yang merosot, ya bahkan sampai sekarang masih di atas 17.000. Begitu juga dengan penurunan performa di pasar modal, di mana indeks harga saham gabungan, ya, itu bahkan pernah kembali di bawah harga 7.000, kembali ke 6.000 sekian, ya kan. Nah, ini kan bentuk bagaimana dunia internasional, investor asing melihat kinerja pemerintah. Sehingga dalam bacaan saya, teman-teman posisi ini melihat ada momentum yang harus segera dimanfaatkan, ditambah dengan perkembangan geopolitik yang tiba-tiba rumit di tingkat global, ya, yang dampaknya sangat serius, yaitu kelangkaan bahan bakar minyak, ya kan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang makin menyulitkan. Nah, tetapi ketika ada wacana-wacana seperti yang disampaikan oleh Saiful Mujani, ya, itu seolah-olah, ya, pemerintah diam merespon itu. Seolah-olah memang pemerintah menganggap, lah ini kan demokrasi, boleh-boleh saja. Selagi mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya melakukan pengumpulan massa, demo terus-terusan, dan seterusnya. Apakah aparat menunggu sampai ada mobilisasi seperti itu baru bertindak, atau bisa langsung mengambil orang yang mulai melakukan provokasi dan agitasi itu dan kemudian diproses hukum? Karena dampaknya kan ini bisa panjang, Mas Jo. Nah, bagaimana dalam pendekatan intelijen, ya, melihat situasi ini? Karena kan tentu masyarakat sekarang serba kebingungan nih, sepertinya kita nih mau kemana sih gitu loh. Apakah mendengarkan kebebasan berpendapat yang bablas seperti ini, atau kita tetap mengacu kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah gitu loh, Mas Jo? Oke, jadi gini Mas, kenapa kenapa pemerintah tidak bertindak? Karena kan di pidana yang baru dan pidana sebetulnya beda sekali dengan ini kan bukan terorisme. Kalau Mhm. kalau terorisme itu kan Anda dianggap salah dulu, ditangkap sampai dibuktikan tidak bersalah gitu Iya. loh. Oleh karena itu dia menjadi khusus gitu ya. Tapi kalau yang kayak begini kan pidana sehingga Anda harus ditemukan dulu bersalah baru atau indikasi bersalah baru Anda bisa ditangkap. Jadi dari sisi hukum saya kira memang berbeda. Mhm. Tapi juga ini kan pendekatannya memang politik ya. Kita nggak bisa belum-belum sudah main tangkap-tangkap orang gitu loh. Nah, yang juga kita perlu perlu sadari dan saya kira mereka hitung ini adalah koalisi di parlemen yang mendukung pemerintah ini kan 82%. Jadi kalau jalurnya impeachment itu kan jalur parlemen, itu kan Iya. mesti diinisiasi dari DPR, lalu ke Mahkamah Konstitusi, baru balik lagi ke MPR. parlemen, ke MPR Iya. gitu kan. Kan itu rutenya gitu. Dan ini nggak mudah karena dan mereka coba kan sebelumnya di tahun lalu kan untuk waktu itu Gibran yang mau Mhm. dimaksudkan kan untuk meyakinkan agar DPR mengambil bolanya gitu loh. Tapi kan nggak berhasil. Nah sekarang mereka kelihatannya melihat bahwa memang kalau mau jadi Gibran dari pembahasan sebelumnya kan kita tahu jadi kalau dari sisi mereka Gibran ini harus dihentikan sekarang. Sebab jika tidak ini panjang nih bisa sampai 2044. Oleh karena itu sekarang mereka maju dengan gagasan jalanan, tekanan jalanan. Ini kan inspirasinya dari 98. Jadi Mhm. mereka akan menjadikan kalau berhasil impeachment itu kan Gibran kemudian secara konstitusional akan dilantik menjadi presiden, tapi tidak penuh sampai masa jabatan selesai. Jadi kayak Habibie akan diberikan semacam mandat. Kalau waktu 98 kan reformasi gitu loh, bahwa Iya. harus dilakukan pemilu yang dipercepat dalam waktu 1 tahun. Kira-kira itu. Jadi sama. Sebenarnya mereka
targetnya menghentikan Gibran, tapi sekarang dengan menurunkan Prabowo. Itu yang dimaksud Profesor Syaiful Mujani. Jadi Hmm. mereka mengambil jalannya Habibie, itu kan bisa terbaca dengan jelas gitu. Dan mereka Jadi akan memberikan mandat begitu. itu untuk dijalankan oleh wapres yang dilantik jadi presiden, barangkali hanya diberikan waktu setahun, habis itu pemilu dipercepat. Tetap saja ini inkonstitusional ya. Ya, Karena jika jalur itu yang ditempuh ya berarti di publik, di grassroots itu harus beli dulu gagasan mereka. Masalahnya ini kan kelompok 24% lah kira-kira gitu ya. Yang mayoritas yang 58% kemarin ini kan diem, tapi kan mereka kan silent majority. ya. Jangan lupa dengan beberapa kali survei sejak 2024 terhadap Presiden Prabowo, sekarang kan approval rating presiden itu kan di 80%-an. Ini harus dibaca bahwa dukungan kepada presiden itu telah bergeser dari modal awal 58% hasil Pilpres menjadi 80% sekarang. Jadi artinya sudah ada swing dari kelompok 24-16 ini yang sekarang melihat dan mendukung kinerja presiden. Hmm. Jadi artinya di kubu mereka sebetulnya sudah mengalami penurunan dukungan. Berarti memang apa yang disampaikan Mujani, Saiful Mujani maksudnya, itu memang mencoba untuk menduplikasi proses yang terjadi di awal reformasi 98 ya, Mas Jo ya? Iya, dan Islah Bahrawi juga begitu kan Iya, retorikanya kan. iya, Jadi jalanan karena kalau tidak sulit kalau dia jalur parlemen itu artinya kan mengantar Gibran menjadi presiden untuk melanjutkan sampai selesai kan. mhm, Tapi kalau parlemen jalanan seperti 98 itu mereka bisa memberikan mandat semacam mandat dulu namanya mandat reformasi yang ada 6 poin itu kan. iya. Termasuk pemilu yang dipercepat. Nah, yang semacam itu sehingga apa namanya gagasan atau motivasi atau target mereka menghentikan Gibran terwujud. Mas Jo, kenapa ya, Mas Wapres Gibran ini yang mereka anggap sebagai, satu, penghalang ya? Padahal dari sisi kinerja pemerintah, seorang wakil presiden menurut konstitusi kita, kan hanya ban serep. Seluruh kebijakan, seluruh keputusan, ya itu adalah kebijakan presiden, ya. Mas Wapres hanya bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh presiden, ya kan? Artinya kebijakan-kebijakan yang ada apakah itu MBG misalnya, apakah itu koperasi desa misalnya, atau apa efisiensi misalnya, ya kan, efisiensi anggaran, itu kan bukan kebijakannya Wapres. Tapi kenapa hingga hari ini dari penjelasannya Mas Jo juga, justru bagaimana mereka segera ya mengeliminir sedemikian rupa kalau perlu permanen, Gibran ini nggak masuk lagi ke ranah politik. Apakah sebegitu signifikannya apa, sosok, magnet dari seorang Gibran Rakabuming Raka ini, Mas Jo? Sangat. Jadi kacamatanya harus developmentalisme, pembangunan gitu loh. Nah, ini kan statesmanship. Nah, ini yang orang sulit. Saya berkali-kali berbusa-busa di kanal saya dan saya kira di dalam beberapa podcast kita sebelumnya juga saya Ya, selalu bicara tentang developmentalisme karena inilah yang konkret yang bisa mengantar bangsa ini maju. Dan Gibran, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu tipe. Mereka dulu dalam bahasa Pak Jokowi itu kalau Anda masih ingat kan ditanya dukung Ganjar atau Anies, enggak gimana? Ya kalau mereka berdua siapa yang kerja? Itu komentar Pak Jokowi. Jadi poinnya adalah memang orang-orang yang ingin mewujudkan suatu developmentalisme yang menghantar Indonesia menjadi negara maju. Jadi mereka ini dalam satu satu apa gagasan, satu tipologi yang bagi mereka yang tidak menginginkan ini terjadi lebih dari kepentingan politik karena tadi kan syaratnya saya sudah katakan bahwa untuk developmentalisme ini bisa berjalan perlu dukungan politik, perlu koalisi politik panjang. Dan di barisan ini ada Golkar yang senantiasa mendukung ini. Nanti kita bisa bahas kenapa Golkar ini menjadi penting. Karena memang mereka dari awal kita sama-sama tahu bahwa ini kan pendukung kekaryaan. Mereka harus menjadi bagian dari pembangunan, dari pemerintah yang memiliki mandat untuk menghantar bangsa ini. Jadi memang
Saya kira mereka harus menghentikan ini sekarang kalau memang mereka mau menggagalkan visi panjang ini. Oke, artinya apa? Visi Indonesia Emas itu anggaplah sudah menjadi semacam kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sampai 2045. Nah, apakah kelompok ini kalau toh mereka berkuasa, mereka tidak akan sepakat atau tidak akan menjalankan lagi tracking yang sudah dibangun selama 10 tahun di era Pak Jokowi menuju Indonesia Emas? Apakah mereka punya Gini Mas, semacam saya potong maaf. mhm, Sebetulnya ini kesepakatan bersama kalau Anda putar balik dokumentasinya, visi Indonesia Emas itu kan diluncurkan oleh Pak Jokowi resmi akhirnya di 2020 ya. Dan itu disepakati oleh koalisi pada saat itu. Koalisi Pak Jokowi pada saat itu ya mirip-mirip koalisi Pak Prabowo sekarang 81%. PDIP ada di sana. Hanya kemudian kan kita tahu di pemilu kemarin terjadi gonjang-ganjing yang membuat sebagian dari mereka sakit hati dan akhirnya imbasnya sampai sekarang. Jadi visi itu kemudian menjadi semacam dikorbankan gitu. Padahal itu kesepakatan bersama bahwa kita memang kalau kita mau jadi negara maju inilah yang harus kita lakukan. Sudah sangat konkret dan berkali-kali saya presentasikan kita ada 4 tahap gitu ya per 5 tahunan. Jadi total 20 tahun. Itu ngapain aja? Jadi the first tahap 5 tahun pertama ya ini sekarang pemerintahan Prabowo Gibran ini. Nanti kemudian berlanjut tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai 2045. Jadi roadmap-nya sudah sangat jelas sebetulnya. Nah, yang di tahap ini oleh Pak Prabowo dirumuskan melalui Astacita. Itu pembangunan jangka RPJM-nya lah, jangka menengahnya gitu loh. Karena jangka panjangnya kan sampai 2045. Nah, nanti diturunkan per tahunnya melalui quick wins, apa yang harus direalisasikan. Nah, quick wins inilah yang di APBN-kan. Yang kalau kita lihat sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih, MBG, lalu nelayan, kampung nelayan dan sebagainya. ya. Itu Nah, seandainya ini kita sedikit berandai ya. Karena tadi Mas Jo mengingatkan saya lagi visi Indonesia Emas 2045, ya kan? Seandainya pada saat 2024 kemarin itu yang menang adalah Ganjar atau yang menang adalah Anies, apakah visi Indonesia Emas ini menurut perspektif Mas Jo akan mereka lakukan sebagai pemenang? iya, jadi sebetulnya kalau itu mudah dijawab karena kalau kita lihat dari visi misinya mereka sebetulnya itu cerminannya ada di situ juga gitu. Jadi nggak lari kemana-mana. Kecuali versinya Anies ya, itu memang lain sama sekali, dia jalan lain ya. Tapi yang ada di Ganjar Mahfud itu ya cuma dibahasakan, urutannya dibalik dan sebagainya. Tapi visinya kan sama-sama concern juga soal pertumbuhan, iya kan? Karena sudah jelas ukuran kalau misalnya kita ingin jadi negara maju, World Bank itu sudah memberikan standar bahwa income per kapita itu mesti di 13.000 sampai 15.000. Dan Ya. itu kan kaitannya ke PDB gitu lah. Untuk mengejar itu kan pertumbuhan ekonomi kan sudah bisa diproyeksikan. Itu sebabnya Pak Prabowo mengejar bahwa kita harus 8% untuk mengejar nanti tingkat income per kapita bisa di 13.000, 15.000. Hari ini kita di sekitar 4.000-an masih kan dengan pertumbuhan 5%. Ya. Jadi ini kan matematis saja sebetulnya. Nah, mereka ingin kalau ini gagal, ya gagalkan pertumbuhannya. Jangan sampai 6% kan Pak Purbaya berharap bisa terjadi tahun depan atau tahun ini. Karena itu indikator, ini kan matematis. Kalau 6% berhasil, kita bisa jack up lagi nanti 7%. Intinya kita harus sampai 2029, kita rata-rata 8%. Itu udah matematis. Nih, ini mau Ya. digagalkan. Nah, kalau kita lihat perkembangan hari-hari ini, Mas Jo, itu sebagian besar kelompok oposisi ini, ya, saya nggak mau menyebut ini dikomandani siapa ya, takut salah juga saya. Itu Koleksi somasi udah banyak sih ya. ya, tapi sebagian besar saya bisa sampaikan bahwa itu berasal dari kelompoknya Anies Baswedan sebenarnya. Kalau saya tarik ya beberapa yang paling menonjol di antara mereka, itu pasti garis oh kelihatan ini kubunya Abah, ya kan gitu. Ada 1-2 dari Banteng tapi bukan bukan sosok yang juga penting di merah gitu loh. Ya, hanya pendukung gitu loh. Nah, kalau begitu kita melihat dari sisi kekuatan Mas Jo. Ya, kalau memang agenda mereka
tidak mau mengikuti proses demokrasi ini eee, secara baik sesuai dengan aturan perundang-undangan kita, bahwa pilpres pemilu itu sekali dalam 5 tahun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga dalam beberapa pidatonya beliau, jika Anda tidak senang dengan kebijakan-kebijakan saya, ya kan, Anda nanti bisa ya mengambil kesempatan untuk menggantikan saya lewat pemilu. Kita tarung di pemilu, yakinkan rakyat bahwa saya memang nggak pantas lagi dipilih atau memang Anda yang tidak akan dipilih oleh rakyat. Artinya Pak Prabowo kan sudah mengingatkan ya, karena mungkin beliau juga sudah banyak mendapatkan informasi, ada sejumlah pihak yang orangnya itu-itu aja, yang selalu merongrong, ya, lewat memainkan sosial media, ya kan, sehingga ada kegaduhan-kegaduhan. Nah, sekarang kan seolah-olah mereka ini makin telanjang, makin berani, makin vulgar. Apakah karena memang mereka merasa sudah semakin luas dukungannya di grassroots atau memang melihat, eee, faktor geopolitik yang menyebabkan Indonesia nggak lama lagi akan menaikkan BBM sehingga ada peluang untuk terjadinya chaos gitu loh. Gimana Mas Jo melihat ini? Saya melihatnya lain. Saya melihatnya justru kelompok ini, pertama tadi kan sudah ada pergeseran dari 58% ke 80% approval rating Pak Approval Prabowo. rating Jadi ya. ya ada pergeseran ke sana. Kedua, terkait dengan ini, begini, kalau kita sekarang potret koperasi desa Merah Putih deh, misalnya MBG juga tentu saja. Itu kan sebetulnya pemberdayaan di tingkat lokal banget. Mhm. Saya ini baru tur nih pakai motor ke utara, jadi ke Magelang, Secang, terus Temanggung sampai naik ke Rawaseneng. Itu seingat saya ada 4 koperasi merah putih sudah berdiri sesuai dengan desain yang dipresentasikan oleh Agrinas ya. Mhm. Nah, eh, ini artinya apa? Disitulah urat nadi pemberdayaan ekonomi di tingkat yang sangat di satuan yang paling kecil di desa gitu loh. Nah, kalau ini berhasil dan saya yakin akan berhasil, ini kan nyambung semua nanti dengan MBG yang juga ada di tingkat lokal karena kan kita sudah sama-sama tahu MBG itu artinya kan SPPG-nya nanti menghidupkan supplier-supplier dari sekitarnya. Lalu juga koperasi juga begitu ketika nanti diperlukan berbagai kebutuhan untuk petani termasuk juga soal-soal simpan pinjam itu ada di situ gitu loh. Jadi ini Pak Prabowo ini sedang memindahkan apa yang dulu disebut safety net, social safety net, tapi sekarang nggak melalui birokrasi lagi. Kenapa? Karena sudah sejak zaman ayahandanya, faktanya memang sulit membantah melalui birokrasi kita itu terjadi kebocoran 30%. Ini yang sekarang mau disiasati, nggak lagi lewat birokrasi tapi langsung ke grassroots gitu, ke apa simpul-simpul produksi sentra-sentra di mana ekonomi itu bisa bergerak. Begitu juga yang di pantai, yang desa nelayan itu juga semua konsepnya sama semua. Jadi memberdayakan jaringan yang ada di sentra titik-titik ini gitu loh. Dan ini berbahaya. Ini artinya kan jaringan sampai ke tingkat desa. Dari kacamata politik ini mengerikan bagi mereka. Kalau ini jadi, itu kan artinya Pak Prabowo punya semacam dashboard untuk mengendalikan berbagai macam Ya. konstituen Karena di tingkat jaringannya sampai ke desa-desa grassroots. gitu ya. Iya, Nah, kalau jadi begitu apa, mereka takut ini. kalau begitu apa motivasi mereka untuk memaksakan diri seolah-olah, pemerintah ini atau Pak Prabowo ini harus digulingkan? Apa motivasi dan momentum yang mereka lihat sehingga ada peluang, Mas Jo? Developmentalismenya harus diganggu kalau bisa digagalkan. Karena Indonesia maju itu yang senang dan nggak senang barangkali lebih banyak yang nggak senang. Yang senang tentu rakyat kita sendiri. Tapi ya, seperti fenomena Cina sekarang lah. Mhm. Atau fenomena Vietnam. Kebanyakan orang kan nggak senang. Memangnya kalau Indonesia maju akan berarti yang lain juga ikut maju. Tetangga-tetangga kita kan belum tentu.
Indonesia maju kan artinya bisa jadi ada yang terpaksa kalah bersaing. Hmm. Ekonomi ini kan sistem apa namanya produksi jaringan, supply demand, supply chain gitu loh. Jadi itu pasti akan terjadi perubahan. Persis seperti yang ditunjukkan Cina sekarang. Mas Industri otomotif memang nggak terganggu dengan kemajuan Cina, dengan mobil-mobil Cina yang sebelumnya dipegang oleh Jepang dan Eropa, pasti terganggu kan. Chip, chip itu kan nyawanya berbagai macam elektronik dari yang beginian sampai yang ecek-ecek kan. Nah ya, sama, itu kan terganggu juga gitu ekosistem apa namanya chip ini. Jadi hal-hal seperti itu. Nah kalau Indonesia kan hilirisasinya kita udah tahu. mhm. Baru nikel kemarin aja yang ribut udah seperti apa. Jadi Mas Joseph ingin meng-underline Pak Presiden juga pernah mengatakan bahwa asing tidak senang kita ini maju. Artinya antek-antek asing ya, entah siapapun orangnya, kemudian berusaha untuk jangan sampai memang Indonesia ini menjadi Indonesia negara maju. Nah, apakah Mas Jo melihat ada irisannya dengan pelaku-pelaku yang sekarang vokal di publik? Bahwa mereka tuh Oke, bagian dari, bagian dari kelompok asing. Anggaplah misalnya kan ada bocoran, oh ternyata George Soros sudah menyerahkan sekian miliar dananya untuk membuat Indonesia ini, pokoknya selalu dalam kondisi sulit untuk membangun, sulit fokus pemerintah karena selalu ada gangguan-gangguan dari civil society yang didanai oleh anggaplah itu yang bernama George Soros. Apakah ini ada kaitannya Mas Jo dengan hasutan-hasutan ya untuk mendelegitimasi pemerintah saat ini? oke. Ini asingnya supaya kita konkret, saya kasih contoh aja. Saya lanjutin yang soal nikel tadi ya. Kalau Ya, kita tahu nikel itu kan sekitar 40% ada merupakan campuran di stainless steel kan, ya, baja tahan karat. Dan kita tahu baja itu kan kayak garam di dalam makanan kan. You name it, mau makanan apapun pasti ada unsur garamnya kan. betul. Nah baja sama, Hmm, di elektronik ini pasti ada bajanya. hmm, Kacamata yang sederhana gini ada bajanya. Di dalam laptop ini nggak tahu, nggak terhitung lagi ada berapa baja. Di monitor ini, you name it, mobil, di dapur peralatan, baja itu di mana-mana. Jadi ini industri besar seperti garam yang ada di mana-mana gitu. hmm, Nah sekarang dengan polisi Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar harus mengharuskan hilirisasi artinya pindah investmentnya di sini agar nilai tambahnya ada di sini. Ini kan membuat contohnya baja Eurofer itu asosiasi baja Eropa itu marah karena mereka udah lihat jadi asosiasi mereka itu kan ada berbagai macam industri itu terganggu sama sekali terganggu. Itu sebabnya mereka kemudian mengajukan gugatan melalui Uni Eropa supaya di ke WTO supaya polisi ini dicabut. Itu kan. Itu contoh konkret kenapa asing nggak suka. Karena ini kan bisnis besar. Nah itu baru baja loh. Ya, Pak Prabowo itu kan hilirisasi dari bersama Pak Jokowi sebetulnya sudah merancang ada sekitar 26-28 komoditas tambang. Nggak hanya tambang juga rumput laut yang bisa untuk kosmetik ini itu. Itu semua kalau kita hilirisasi memang itu membuat kita menjadi lompatan, memberikan kita satu lompatan menjadi negara maju. Nah ini peta jalannya semua kan lagi, kalau baja sudah lebih konkret karena dari sejak Pak Jokowi kita tahu kita akan larinya ke EV dulu. Ya kalau itu udah konkret kan udah setengah jalan lah. Walaupun nggak mudah mas. Kita tahu ya kayak EV sekarang gitu ya nggak mudah tapi ya kita harus mulai gitu. Nah sama Pak Prabowo juga sekarang masih lagi fokus di social safety net-nya dulu gitu ya di koperasi di MBG di. Nah MBG ini juga banyak yang orang nggak ngelihat ya mas ya. Ini ada kebutuhan soal stunting ini diturunkan kaitannya ke bonus demografi kita di 2030-an itu harus berhasil kita manfaatkan menjadi ya bonus demografi bukan menjadi bencana demografi. Caranya salah satunya adalah memang anak-anak ini gizinya harus diperbaiki. Karena nanti anak-anak inilah yang sekarang kita kasih MBG yang SMP SMA itu menjadi eh, segmen yang produktif dari bangsa ini untuk mendukung bonus demografi kita menjadi seperti Korea ketika mereka negara itu berhasil
memanfaatkan bonus demografinya di 2005-an sampai 2010, kita lihat sekarang Korea seperti apa majunya. Industri kreatifnya, macam-macam, teknologinya. Nah kita harus seperti itu, kita manfaatkan, jangan sampai gagal. Nah maka itu saya heran kalau orang-orang yang ngomong MBG ini, ngelihatnya dengan kacamata hari ini sangat mikro dan politis. Ini soal kepentingan kita, agar jangan menjadi negara gagal di 2030-an gara-gara soal stunting. Menurut analisa Mas Joseph, apakah misalnya tadi Mas Joseph bicara tentang Korea ya, apakah salah satu unsur ya terjadi kemajuan yang sangat pesat di Korea itu salah satunya ketika pemerintahnya sangat serius mengurusin masalah gizi di usia dini ini, seperti yang Jelas, kita lakukan dengan program jelas dong. MBG misalnya. Iya, jelas. Hmm. Itu mereka persiapkan itu. Jadi sejak zaman Pak Jokowi sebelum mereka tuh berdua berdiskusi di akhir-akhir itu memang setelah infrastruktur fokusnya memang kepada kesehatan dan pendidikan. Mhm. Itu intinya. Ya, tinggal lihatnya sekarang MBG itu kan masuk ke pendidikan sekarang. Ada orang-orang genit aja yang cara ngelihatnya udahlah kita nggak usah bahas di sini lah. Tapi itu kan sebetulnya kesehatan pendidikan menjadi satu tarikan nafas gitu. Fokus Pak Prabowo kan kesehatan pendidikan. Itu sekolah-sekolah rakyat apa? Jadi memang sangat beralasan ya sebenarnya ketika sejumlah NGO ya yang ada di dalam negeri, para pengamat ya, pengamat yang partisan tentunya ya, mereka seolah-olah mengambil posisi bukan lagi sebagai kritikus atau tukang kritik Ya. pemerintah untuk tujuan pembangunan, tapi ini lebih banyak teman-teman NGO itu mengambil angle seolah-olah pemerintah ini ya tidak mampu bekerja, ya kan? Contohnya mereka paparkan pengangguran masih meningkat, banyak PHK, ya kan? Pendapatan masyarakat tidak meningkat, angka kemiskinan juga tetap sama. Seolah-olah begitu. Jadi narasi yang dibangun adalah bukan menuju ke arah developmentalis itu, Mas Jo. Mereka Iya. mencoba ingin Itu melihatkan kata bahwa kata kunci ngambil angle itu penting tuh yang jenengan sebutkan. Itu ya, itu itu di situ mereka. Jadi itu cherry picking kan, iya, half truth iya, gitu loh. Misalnya contoh lainnya dari apa yang jenengan sampaikan soal ambil angle itu yang apa dampak lingkungan di nikel misalnya gitu loh. iya. Itu memang nggak bagus, itu terjadi, tapi itu nggak bisa dihindari. Nah sekarang disiasati. Oleh karena itu auditnya diperketat, lalu macam-macam penanganan treatmentnya diperketat. Jadi ada hal-hal yang memang pasti terjadi hal negatif. Tapi kalau ini di cherry picking lalu di glorifikasi ya susah gitu loh. Mhm. Nah, Karena ini kan objektif memang terjadi gitu. bagaimana publik yang awam ya, tetapi mereka mengkonsumsi media sosial ya, bisa tercerahkan atau minimal mereka punya filter ya, ketika buzzer-buzzer tanda kutip ya yang dibiayai oleh asing ini ya, untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintah yang memang arahnya menuju Indonesia emas ya, bagaimana publik yang awam tapi mereka sangat melek sosial media bisa memahami mana informasi yang sesungguhnya yang relevan untuk Indonesia maju dan mana yang benar-benar ini hate speech, ini hoax dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengedukasi publik, Mas Jo, kalau situasinya seperti itu? Ya sebetulnya sisi lain yang menggembirakan dalam pengamatan saya sih kita mulai lihat ya. Jadi dengan Koni ya belakangan marah-marah, itu sebetulnya saya melihatnya ada sesuatu yang lain bahwa mulai bangkit nih penyeimbang. Biasanya kan yang negatif-negatif ini lebih banyak ya buzzersnya ya. Civil society-nya macam-macam lah ya. Nah sekarang rupanya yang dari sisi yang pro pemerintah, pro establishment atau developmentalism ini mulai muncul yang anak-anak Gen Z, barangkali alpha gitu ya, yang saya mulai lihat di sosial media, menangkis, membantah berbagai macam DFK yang disebarkan oleh kelompok oposisi ini. Jadi memang dialektikanya akan terjadi dan saya kira untuk sementara atas nama demokrasi ya ini yang dilakukan gitu. Menyeimbangkan berbagai DFK ini di berbagai macam segmen dan level ya dan mulai kelihatan kalau saya lihat ya. Jadi Mas Jo sudah Jadi melihat sampai ke misalnya situ ya bahwa
Gen Z dan, kelompok alfa pun ya, sudah mulai melakukan semacam kontra narasi ya terhadap Ya, apa, hasutan-hasutan hate speech ini yang mengganggu. ya, Sudah mulai ya? ya, ya. Oh, ini kemajuan yang Jadi luar biasa nih saya saya pikir mulai ini. perhatikan. Jadi kalau saya bisa sebut berapa nama gitu ya, si Ah si Ulta, ini dia orang intelijen sebetulnya. Sekarang hah, jadi staf di KSP. Lalu ada si Sylvie juga nih, geng-geng ini. Lalu kemudian ternyata mereka jadi kayak virus gitu. Jadi mereka memberikan jadi inspirasi. Lalu mulai beberapa ini join gerakan ini. Jadi movement kalau kita mau mengatakannya dalam apa khasanah yang ilmiah, ini movement. Jadi mhm. kontra movement lah. Which is bagus sih menurut saya. Oke, berarti sebenarnya begini Mas Jo, kalau dari sisi kelompok yang menginginkan pergantian rezim ini, bahkan mereka juga banyak para pakar juga kan yang ada di kubu sana. Berarti sebenarnya memang ya, mereka ini hanya sedang mencari-cari alasan, membangun argumen-argumen yang dipaksakan seolah-olah memang rezim ini tidak bisa bekerja, apalagi ada misalnya, presidennya punya masalah seperti ini, sementara wapresnya juga punya masalah seperti itu. Sehingga seolah-olah pasangan ini memang pasangan yang apalah, yang tidak baguslah menurut mereka. Nah, ternyata kalau kita, simak dan kita diskusikan yang tadi, ternyata pasangan ini justru sangat solid bekerja, tetap konsisten membangun sesuai dengan arah dan misi jangka panjang. VIE itu tadi, visi Indonesia Emas tadi, Betul. yang memang tidak dirasakan secara nyata oleh publik, karena publik kan lebih terkonsentrasi menerima asupan-asupan informasi ya, lebih kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Apakah Mas Jo melihat ini bentuk kekosongan, badan komunikasi pemerintah yang harus lebih agresif lagi ya, memayungi publik dengan informasi-informasi yang lebih progresif dibandingkan apa yang dilakukan oleh oposisi, Mas Jo? Ya, itu di dunia maya ya. Jadi badai dalam secangkir kopi lah ya. Di dunia maya memang Iya, betul betul, iya. demikian. Tapi makanya tadi saya contohkan turne saya di sekitar sini di Secang lalu sampai Temanggung sampai Rawasenang tentang sudah berdirinya koperasi-koperasi itu konkret. Dan saya kira itu kan di luar sosmed ya. Mereka sih berproses aja gitu. Ya berarti memang dari diskusi kita, Mas Jo, hampir lebih kurang 40-an menit ini, tergambar memang apa yang dirasain ya, apa yang dipandang oleh teman-teman oposisi bahwa pemerintah ini tidak bekerja, pemerintah ini tidak punya visi, yang hanya buang-buang anggaran dan seterusnya itu tidak tepat. Justru ya, pemerintahan Prabowo Gibran sangat fokus dan punya visi yang sangat jelas ke depan. Kebetulan memang ada ya krisis di Timur Tengah secara geopolitiknya, ya kan, tetapi kita melihat respon dari pemerintah tetap mampu meyakinkan publik untuk tidak terjadi gejolak. Baik dalam hal misalnya, masalah tiba-tiba orang menumpuk barang, seperti dulu 98 kan awalnya dari sana ada takut kelangkaan barang kan begitu, ternyata tidak. Bahkan untuk BBM bersubsidi pun ya kan dan non bersubsidi pun pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan sampai akhir tahun. Nah, sementara di sisi lain ya, ada kawan-kawan oposisi ini yang nggak sabar Mas Jo. Padahal kalau mereka menuduh bahwa, pemerintah ini gagal, justru sebaliknya. Mas Jo tadi sudah mengurai, dari program MBG, hilirisasi, ya kan, kemudian koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, perumahan rakyat, itu semuanya demi meningkatkan ya, bagaimana kinerja ekonomi kita ya secara bertahap itu mampu mencapai sasarannya. Bahwa Pak Prabowo ingin di akhir periodenya ini tercapai pertumbuhan ekonomi 8% dari kerja-kerja yang dilakukan sekarang itu sebenarnya semuanya fokus. Tetapi kenapa ekonom-ekonom yang ada di kubu sebelah ya, orang-orang yang merasa lebih hebat dari yang ada di kabinet ini menilai justru ini pemborosan lah, terlihat dari makroekonomi kita indikatornya negatif lah dan seterusnya. Nah, bagaimana mempertemukan ini sebagai sebuah informasi yang bisa dilihat secara jernih oleh publik, Mas Jo? Ya memang bukan hal gampang karena orang yang sudah kan motif macam-macam. Sakit hati itu kan macam-macam gitu ya.
Kalau memang sudah sakit hati, benci dan sulit Anda bicara untuk meyakinkan, beberapa orang mungkin bisa, tapi kita lebih baik juga mengambil asumsi bahwa soal ini, soal fakta bahwa ada orang-orang yang membenci ini sampai akhir pemerintahan ya itu harus dihadapi, dan itu sebabnya saya bergembira melihat di sosmed dalam observasi saya mulai muncul nih gensi-gensi baru yang melakukan counter information, counter narasi Mhm. eh, terhadap beberapa yang barangkali viral karena ini kan tokoh-tokoh DFK yang punya followers banyak. Tapi secara gerilya di counter. Jadi saya melihat optimis ini, saya pikir ruang demokrasi dunia maya ya sudah berjalan seperti ini, nggak ada Mhm. cara lain. Dan Kecuali kasusnya menjadi pidana gitu ya, kayak di Agustus memuncak jadi parlemen jalanan, terjadi chaos, terjadi tindakan pembakaran apa semua, itu kan udah pidana ya, itu ya diproses gitu. Nggak, ini demokrasi nggak bisa kita, situasi sangat berbeda dengan 20 tahun lalu ketika reformasi atau 30 tahun lalu. Saya kira kita harus juga adjust dengan fakta-fakta yang ada di dalam demokrasi yang disebut dunia maya ini. berarti yang kurang dilakukan pemerintah untuk minimal membalancing ya Mas Jo, saya menggunakan istilah membalancing ya, mengimbangi ya, apa-apa yang disuarakan oleh teman-teman yang mengambil posisi berseberangan dan bahkan ingin menggulingkan pemerintah, yang harus dilengkapi adalah munculnya anggaplah semacam juru bicara, entah namanya influencer kah, entah namanya kah itu misalnya dulu, di eranya Pak Jokowi itu kan ada, tenaga ahli utama dari kantor staf presiden yang begitu tangkas, bersuara terus di media ya kan, ikut dalam diskusi-diskusi atau talkshow yang ada di TV mainstream ya kan, bagaimana menjelaskan posisi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang sekarang itu memang sepertinya memang hampir 1,5 tahun ini, pemerintahan Prabowo Gibran tidak punya maksud saya, juru bicara yang tangkas ya, baik di bidang ekonomi, di bidang tata negara, dan di bidang hukum, sehingga kegalauan, kerisauan yang disampaikan oleh oposisi ini bisa dengan lugas ya dijelaskan oleh para juru bicara ini. Ini yang saya lihat sebagai salah satu hal ya yang perlu segera diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Padahal kita sudah ada yang disebut dengan Badan Komunikasi Pemerintah. Tetapi mungkin perlu dicarikan strategi yang lebih pas ya. Munculnya orang-orang ya yang mewakili pemerintah yang benar-benar taktis sebagai anggaplah lawan diskusinya dimanapun kelompok-kelompok ini ya memiliki panggung gitu loh Mas Jo. Apakah Mas Jo melihat hal seperti itu juga sebagai salah satu yang membuat orang-orang ini seperti menguasai panggung dalam komunikasi publik? Iya, iya dan tidak, Mas. Faktanya gini, kalau dalam komunikasi itu kan cenderung memang publik ya melihat hal yang negatif itu lebih eye catching, lebih menarik perhatian. Mhm. Analoginya gini, kalau dalam satu perpustakaan atau kafe yang tenang gitu, lalu tiba-tiba ada satu pasangan berantem nada tinggi, bahkan mungkin banting gelas itu kan cuma dua orang, tapi satu kafe kan fokusnya akan ke sana gitu loh. Mmm. Karena ribut gitu kan. Nah, itu yang analogi ini saya kira pas masuk dalam situasi kita di masyarakat hari ini, termasuk di dunia maya. Jadi bukan berarti yang silent majority itu nggak ngamati, cuma mereka memang nggak merasa perlu untuk bikin ribut karena they're on the government side. Mereka lihat pemerintah bekerja dengan segala kekurangan, tapi mereka melihat visinya mau kemana, realisasinya juga jelas. Kritik sedikit sana sini oke, pemerintah pun menanggapi, ya sudah. Dan di luar itu ya mereka-mereka yang marah-marah ini kan kecil, tapi gaungnya kan memang kemana-mana. Nah itu yang mereka kelihatannya karena mengira gaungnya kemana-mana, mereka barangkali merasa bahwa ini bisa mengubah persepsi, menggeser pembagian segmentasi tadi dari yang 58 menjadi turun. Ternyata kan enggak. Mhm. Kalau dihubungkan dengan approval rating malah mereka yang tersedot gitu loh. Menjadi 80%-an mendukung pemerintah sekarang. Jadi sulit kalau kita mau, apa yang menjadi bayangan kita bahwa kita mengimbangi komunikasi atau narasi oposisi ini seperti apa.
yang paling maksimal bisa saya jawab bahwa saya mulai lihat indikasi adanya movement. Kalau movement itu kan generik ya, Mhm. bukan rekayasa gitu. Jadi kalau saya melihat ini movement nih, mulai mulai muncul nih anak-anak muda bangsa ini untuk mengcounter gitu. Ya ini mesti kita apa ya? Kita kita appraise, kita fasilitasi dan ya biarkan aja berkembang secara natural. Kalau gimana juga kebenaran kan nggak bisa dikalahkan oleh hal-hal yang sifatnya Dan jahat ya di anak-anak ini FK kan itu. sifatnya organik kan, Mas Jo, artinya tidak Oh, ada oh, yang organik. Kalau saya lihat tidak ada yang organik, mereka kan organik ya toh? ya movement kan, Mhm. Tapi Mas Jo, gerakan gitu loh. kalau kita mencontoh misalnya bagaimana cara komunikasi di White House ya, di Amerika itu kan ada yang disebut West Wing ya. Mereka kan bekerja cukup taktis dalam menjawab segala isu yang ramai diperbincangkan baik oleh kelompok anti pemerintah atau kelompok yang dianggap ada hal-hal yang perlu mereka kritik kebijakan-kebijakan pemerintah di Amerika misalnya. Nah, Ya, kita saat ini, dulu kan ada namanya, kantor komunikasi presiden, ada Hasan Nasbi di hmm, sana. Sekarang siapa gitu loh yang dianggap salah satu figur ya, yang menjadi semacam, jembatan ya, yang bisa minimal apa, bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan, kritikan ya, yang dilontarkan oleh para oposisi ini, ya. Sehingga saat ini coba Pak Prabowo mengatakan ketika Hasan Nasbi sudah tidak lagi di posnya, dijabat oleh Mensesnek, Prasetyo Hadi, tapi kan nggak jalan juga, kan begitu. Nah, ada Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo, tapi sampai sekarang orangnya yang mana pun saya tidak tahu yang mana, karena nggak pernah muncul di publik. Padahal jabatannya adalah Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, padahal menghadapi, kes ke apa ya, Ketidak apa, ada jet lag ya antara informasi yang benar dengan informasi yang sifatnya hate speech, itu siapa dari pemerintah yang bisa mengisi kekosongan itu? Di era Pak Jokowi ada juru bicara presiden yang dengan tangkas langsung muncul di hadapan publik, bahkan tampil dalam forum-forum diskusi di televisi-televisi swasta gitu loh, TV-TV mainstream. Sekarang ini kan nyaris gak ada. Masa semuanya dihadir oleh presiden? Misalnya bagaimana presiden memanggil para pimpinan redaksi ke Hambalang, ya kan? Memanggil para pengusaha ke Hambalang, menerima sejumlah tokoh-tokoh di Kertanegara, ya kan, dan seterusnya. Kan ada mestinya, yang bisa, menjembatani ini. Dulu di awal ketika, Kepala Staf Presiden M. Kodari, menempati posnya, sebulan pertama kalau tidak salah, Kodari cukup taktis menjalankan peran itu, sebagai komunikator pemerintah. Tapi kemudian senyap lagi, ya kan. Nah, ini saya melihat ada kekosongan di situ. Kalau pandangan Mas Jo kan tadi jawabannya antara iya dan tidak. Yang lebih mendekati yang lebih pas yang mana Mas Jo sebagai bentuk solusi dari komunikasi publik ini? oke. Saya paham bahwa barangkali dalam hal itu, kalau di Amerika kan kita tahu si Caroline Leavitt itu kan memang dia press secretary ya, Iya, jabatannya tuh press. Jadi dia punya program harian, mingguan yang memang press dikumpulin ngomong gitu. Nah, iya, Pak Jokowi dulu kan ruang 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 press itu kan dibagusin kalau nggak iya salah ya betul, dulu ya zaman Pak Jokowi, dan dulu siapa yang ke sana sih itu yang pakai sorban ya, iya, yang jadi Ngabalin, ngabalin ya. iya, Udah jadi press stop saban hari di apa ya, dilayani gitu loh. You mau tanya apa silahkan. Nah itu press, itu kan media mainstream. Sebetulnya yang Hambalang itu yang berkala berapa? Per 3 bulan, sekarang udah edisi ketiga ya kalau nggak salah mhm, ya. Itu pun sebenarnya masih mencari bentuk kan, tapi mhm, at least sudah dimulai lah ya. Itu penting juga menurut saya karena itu lebih ke hal-hal yang strategis dan ini bicara dengan bos-bos di apa chief editorsnya gitu kan, di redaksinya gitu. Nah iya, sementara yang Carolyn Leavitt-nya itu harusnya memang itu yang sekarang kalau saya lihat ditangani oleh Mensesnek tuh mhm, siapa Prasetyo Hadi. iya, Ya, dan kebanyakan memang doorstop gitu, saya nggak tahu sibuk. Tapi barangkali saya sepakat dengan Anda, barangkali perlu aja dijadwalkan setiap Senin atau setiap minggu berapa kali atau setiap as needed gitu, ada isu penting langsung di ruangan pers itu dihadapi gitu loh para mhm, jurnalis ini oleh
pejabat khusus kayak semacam Caroline Leavitt itu, Iya. barangkali itu perlu juga barangkali ya, selain yang di medsos yang sifatnya lebih movement tadi lah untuk mengimbangi apa DFK itu. Ya, saya pikir memang itu tidak bisa juga diabaikan oleh Presiden Prabowo karena kan memang era sekarang kan era post truth Mas Jo, ya toh? Iya, Yang baik bisa jadi tidak baik, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah kan begitu. Hanya karena bagaimana kita membangun sebuah cara komunikasi yang sifatnya apa terstruktur, sistematis dan masif, TSM kan begitu. Nah, ya, dan sampai hari ini pun saya meyakini bahwa eh, kebenaran itu ya bisa dibangun ya dengan cara yang tidak lagi seperti yang selama ini ada. Yang salah pun bisa dibikin benar asal dilakukan berulang-ulang. hmm, Inilah yang ya, ya, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oposisi, memanfaatkan pengamat politik yang partisan ke mereka, akademisi yang hmm, partisan ke mereka, yang dianggap hmm, kelompok-kelompok ini ya memiliki bobot di masyarakat untuk didengarkan omongannya. Nah, maksud saya ya, kehadiran ya sebagai kontra narasi dari pemerintah itu yang nggak muncul saat ini gitu loh. Yang justru ya muncul kelihatannya, justru para para podcaster kayak kita lah misalnya ya kan, ya, atau, teman-teman relawan-relawan, entahkah itu relawan Pak Jokowi, entah relawannya Pak Prabowo dan seterusnya. Akhirnya apa, seolah-olah pemerintah ini nggak ada juru bicaranya yang, yang hmm, secara hmm. setiap hari ya, mencoba berkomunikasi dengan hal-hal yang sifatnya hate speech dan menyerang pemerintah. Bukan Ya, kemudian kita membela pemerintah, tapi setidaknya menjelaskan yang benarnya seperti apa, kan begitu Mas Jo? ya. Ya termasuk mengcounter dengan apa keras dan nyinyir kalau perlu kayak si Caroline itu kan Betul, eh, itu day to day dia dan dia bisa nyinyir dan sangat keras. betul. Jadi gini, kalau kita perhatiin kan yang ruangan pers istana itu kan sekarang kayaknya nggak pernah lagi, tapi kan langsung ditaruh di luar dikasih backdrop. Mhm, Begitu menteri habis ketemu Pak Presiden langsung di situ kan, mhm, atau ada pejabat siapa datang langsung di situ. Jadi persnya di situ. Kayaknya dipindahkan ke sana sehingga dijawab langsung oleh pejabat terkait gitu loh. betul. Ini satu ide nggak jelek gitu loh. Tapi saya ngerti maksud maksud jenengan itu tepat. Jadi memang perlu somebody like Caroline Leavitt yang memang ini menghadapi yang begini-begini nih. Dia mau Ya, tanya apa saya jawab gitu loh. misalnya kayak sekarang yang heboh nih Mas Jo, ketika statementnya Mujani, ya kan, nggak ada Ya yang ya. bisa menasihati Prabowo, harus digulingkan, kan begitu. Pasti kalau ada Hmm. misalnya wartawan istana bertemu dengan yang bertanggung jawab memang sebagai juru bicara pemerintah, bisa langsung menjelaskan itu, minimal merespon, kan begitu. Sebetulnya Ya kan? paham. Sebetulnya Sehingga itu publik yang pun dulu mau menjadi di tenang. Ya kan begitu Mas Jo. Sekarang kan orang ngerti. menunggu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana sikap presiden ketika ada pernyataan-pernyataan seperti ini. Atau misalnya seperti, yang sebelumnya bahwa, ada prediksi, Juli dan Agustus 2026 ini akan ada chaos kan begitu. Kalau ada kita memiliki juru bicara pemerintah setidaknya teman-teman istana ya kan bisa langsung mengkonfirmasi itu kepada, juru bicara kalau nggak bisa langsung dengan presiden misalnya. Nah ini sebenarnya kejomplangan informasi ini yang saya pikir perlu segera diisi oleh pemerintah dan orangnya memang harus orang yang punya kapasitas dan jam terbang yang valid dan sahih juga, jangan asal penempatan juga gitu loh. Saya Tapi pikir sebenarnya orang peran seperti itu Fahri Hamzah, seperti Kodari sebenarnya orang-orang yang tangguh untuk itu sebenarnya. ya 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 betul. Itu kan coba dimainkan oleh Hasan dulu waktu masih jadi PCO Betul. kan. Masih ingat dia mengcounter Francisca-nya bocor halus, ya Iya, kan? Yang soal babi. ya, Itu kan dijawab dengan cerdas sebetulnya. Tapi kan kelihatannya Pak Prabowo dan timnya, geng-geng Gerindranya ini stres sendiri kelihatannya gitu. Wah ini kacau. Kan di counternya ya dimasak aja. iya, Nah, Caroline Leavitt itu yang kayak model begitu-begitu tuh. Dia iya, iya, apa iya, witty dan bisa nyinyir banget gitu. iya. Baik Mas Jo, ini saya pikir Oke, walaupun hanya 1 jam, jadi kita bisa menangkap sebuah sebuah anggaplah sebuah kesimpulan, kenapa muncul ada gerakan-gerakan liar anggap seperti itu, ada aspirasi-aspirasi yang sangat progresif misalnya, ya itu karena memang kurangnya komunikasi bagaimana cara mereka memahami kerja-kerja pemerintah saat ini. Saya pikir ada di situ. Bahwa kemudian ada
ada hasrat yang ingin berkuasa tanpa melalui jalur demokrasi, itu pun sebenarnya bisa direduksi dengan informasi dan komunikasi publik yang memang, ringkas, jelas dari pihak pemerintah sendiri. Saya yakin kalau semuanya itu bisa diatasi oleh pemerintah dalam waktu ke depan, ya, sifat agresif dari teman-teman oposisi ini setidaknya bisa dikurangi, ya kan gitu loh Mas Jo. Diredam lah ya. Bisa diredam. Terima kasih Mas Jo Oke, atas waktunya dan kita bertemu di episode berikutnya. Penonton Ruang thank Konsensus, you. demikian saya dengan Mas Joseph Havenas. Anda boleh simpulkan sendiri. Jadi bagaimana cara kita menyikapi misalnya hate speech, ya kan? Ada ancaman akan ada penggulingan pemerintah. Bagi termol-mol-mol-mol yang memang kita adalah penjaga pemerintahan Prabowo Gibran, ya, kita juga nggak usah harus bereaksi yang terlalu keras. Yang jelas ya, inilah demokrasi. Tugas kita, misalnya kayak saya di podcast ya kan, bagaimana kita mencoba mencari orang yang bisa memahami membuat semacam review bagaimana melihat hal ini. Dan ternyata ketika saya berdiskusi dengan Mas Joseph Venas, lah ternyata ini hanya masalah ada yang tidak dipahami oleh teman-teman oposisi ini. Dan kita harus tetap meyakini ya, harus meyakini loh, jangan juga kita sebagai termul-mul-mul-mul, termuliakan, orang yang juga melihat sebenarnya MBG itu sebenarnya benar juga ya, jangan-jangan pemborosan. Padahal sudah berulang kali dijelaskan Mas Jo, MBG, koperasi desa, ya kan, itu semuanya adalah penuh dengan visi Indonesia Emas ke depan. Ini kita jangan sampai lupa. Terima kasih atas perhatian Anda, kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.